Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua kekasih Tuhan. Karena kemurahan, kebaikan, kasih sayang Tuhan, pembelaan dan penyertaan Tuhan, kembali kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua dengan berkat rohani, memberkati dengan berkat jasmani. Hari ini adalah peringatan Hari Raya Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, Hari Ketuangan Roh Kudus. Dan kita menikmati Tuhan indah, Tuhan baik dalam hidup kita semua. Roh Kudus 2000-an tahun yang lalu dicurahkan. Ada ketuangan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan saya percaya bahwa kita semua juga memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dulu murid-murid Tuhan menanti-nanti apa yang dijanjikan oleh Bapa, apa yang Yesus bilang bahwa akan dikirimkan kepada kamu roh penghibur, penolong yang lain, yang adalah juga roh kebenaran. Dan ini adalah roh Tuhan, roh suci, roh kudus, roh Kristus itu sendiri yang dikirim. Murid-murid dulu menanti-nantikan janji Bapa, tapi saya dan saudara, kita bukan menanti-nantikan lagi apa yang dijanjikan, tapi Bapa sudah berikan itu kepada kita. Persoalannya, apakah saudara penuh Roh Kudus atau tidak? Apakah telah mengalami baptisan Roh Kudus atau tidak? Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ada orang-orang di Samaria, mereka telah mendengar kabar tentang Yesus, mereka telah mendengarkan kabar tentang keselamatan, mereka telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tapi mereka perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hari-hari ini gereja Tuhan perlu mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, dan harus berulang-ulang kali dalam keadaan penuh dengan Roh Kudus. Mari kita akan belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Perhatikan dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Yesus menjanjikan penghibur. Ayatnya yang ke-15, 16, 17 dan 18. Kita akan perhatikan 4 ayat dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop atau judul Yesus menjanjikan penghibur. Saudara lihat ayat 15 mulai, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kepada saya dan kepada saudara, kepada kita semua. Saudara perhatikan baik. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Firman Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, kalau saya dan saudara mengasihi Yesus, firman Tuhan katakan dalam ayat 15 Yohanes pasalnya yang ke-14. Kalau kita mengasihi Tuhan, aku tidak akan, maksudnya firman Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan kirimkan kepada kamu penolong. Coba ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16 firman Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada roh penghibur, ada roh penolong atau roh kebenaran yang akan menyertai, yang akan memelihara gereja. Saudara, yang dalam pasalnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, yang dijanjikan itu, Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku, dan orang yang mengasihi Tuhan serta menuruti perintah Tuhan kepadanya. Kepada siapa? Yang mengasihi Tuhan dan yang menuruti perintah Tuhan. Kepadanya Yesus katakan,
akan diberikan yang namanya penolong, yang namanya penghibur, yang namanya roh kebenaran. Dalam Yohanes 14 firman Tuhan katakan, Roh Suci, Roh Tuhan, Roh Bapa, Roh Yesus, Roh Kristus yang akan datang. Yang Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku minta kepada Bapakku supaya dikirimkan kepada kamu roh penolong, roh penghibur, dan juga adalah roh kebenaran. Sekali lagi, yang dijanjikan adalah roh penolong, roh penghibur, dan roh kebenaran. Dia adalah roh Tuhan, dia adalah roh suci, dia adalah roh kudus. Coba saudara kita perhatikan, di dalam pasalnya yang sama, ayatnya yang ke-26, ayat 26 firman Tuhan bilang begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Firman Tuhan katakan bahwa dia itu adalah roh penghibur. Roh Kudus itu adalah roh penghibur. Nah, saudara perhatikan, juga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 26. Ini Yohanes 14 ayat 26. Kemudian Yohanes 15 ayatnya yang ke-26 juga. Firman Tuhan katakan sama dengan yang tadi, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, penghibur. Yang di Yohanes 14 juga sudah disebutkan sebagai roh penolong. Dan juga disebutkan sebagai roh penghibur. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu apa? Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi yang Yesus sedang sampaikan kepada murid-murid sebelum dia pergi, dia naik ke surga, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, karena Yesus mau berjanji bahwa mereka murid-murid, dan sekarang termasuk saya dan saudara gereja Tuhan Air Samaan, Tuhan berjanji memberikan kepada kita roh penghibur, menjanjikan kepada kita roh penolong, menjanjikan kepada kita roh kebenaran. Dan firman Tuhan bilang, dunia tidak menerima dia. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal dia. Siapa? Roh penghibur, roh kebenaran, dan yang disebut juga sebagai roh penolong itu sendiri. Nah, saudara perhatikan ayat firman Tuhan katakan dalam ayatnya Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Ayat 18 firman Tuhan bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kata yatim dan kata piatu, kita belajar dulu sedikit ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita pelajari tentang yatim itu adalah anak yang telah ditinggalkan mati oleh bapaknya. Piatu anak yang telah ditinggalkan mati oleh ibunya. Dan yatim piatu dalam ensiklopedia bebas menyebutkan bahwa anak yang disebut yatim piatu adalah yang telah ditinggalkan mati baik oleh bapak maupun oleh ibunya. Jadi tidak punya papa, tidak punya mama. Ini disebut sebagai yatim piatu. Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Anak yang telah menjadi yatim piatu, anak itu membutuhkan pemeliharaan orang tua. Anak itu sebenarnya membutuhkan kasih sayang orang tua. Anak itu membutuhkan pertolongan, uluran tangan orang tua. Anak itu butuh diajarkan, butuh dididik, butuh diarahkan, butuh dinasihati oleh orang tua. Butuh pendampingan daripada orang tua. Jadi benar-benar sebenarnya yatim piatu butuh parents. Mereka perlu ada pendampingan supaya ada yang mengarahkan, supaya ada yang bisa menghibur ketika susah, supaya ada yang menolong mereka, supaya mereka ada dalam pemeliharaan. Nah, ini yang dijanjikan oleh kita, oleh Bapa kepada kita, kepada saya, kepada saudara. Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kamu, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, aku akan kirim penghibur. Jadi ketika susah ada yang menghibur, ketika ada masalah ada yang menghibur, ketika dalam pergumulan ada yang menghibur, ketika dalam persoalan ada yang menghibur. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa supaya dikirimkan roh penolong. Ketika susah ada yang menolong, ketika dalam persoalan ada yang menolong, ketika ada dalam pergumulan ada yang menolong. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa supaya dikirimkan kepada kamu roh kebenaran, supaya tidak tersesat, supaya ketika diarahkan mudah diarahkan, dinasihati mudah dinasihati.
hati, tidak tersesat, tidak bisa memiliki pengajaran sesat, pengajaran palsu, tapi hidup di dalam kebenaran. Karena Yesus sudah bilang sebelumnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang telah datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita perlu Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus akan menjadi gereja yang suam-suam kuku. Kalau tidak bisa disebut sebagai gereja yang stagnasi. Bukan cuma sekedar jalan di tempat dan akhirnya benar-benar stuck. Dan akhirnya menjadi gereja yang mati. Gereja yang tidak punya Roh Kudus. Gereja di sini bukan soal gedung. Gereja di sini juga bukan cuma bicara tentang organisasi salah satu sinode gereja. Tapi saya adalah gereja, saudara adalah gereja. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah gereja, tubuhmu adalah bait Allah. Dan roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan, dia diam di dalam bait Allah. Barang siapa yang membinasakan bait Allah, ini tubuh, maka Allah akan membinasakan dia. Jaga baik-baik hidupmu. Dia tempat kediaman, rumahnya Roh Kudus. Firman Tuhan katakan begitu. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga dia bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah gereja, kita adalah bait Allah. Nah, gereja perlu Roh Kudus. Organisasi gereja perlu Roh Kudus. Gereja dalam pengertian pribadi lepas pribadi. Bukan hanya bicara organisasi tapi organisme saya, saudara. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Tuhan. Yang menyaksikan tayangan ini, yang lagi mendengar. Tapi saya, saudara, tanpa Tuhan kita tidak berarti. Yohanes 15 bicara pokok anggur yang benar. Tanpa Tuhan, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Yesus telah naik ke sorga, tapi dia bilang, aku tidak yatim. Anak yatim piatu perlu pertolongan. Anak yatim piatu perlu diarahkan supaya mereka memiliki konsep kebenaran yang hakiki, yang benar-benar adalah kebenaran yang sempurna. Tidak ada mau belajar kebenaran yang benar-benar mengarahkan hidup yang kekal hanya lewat firman Tuhan. Alkitab yang kita punya adalah firman Tuhan. Dari situ kita belajar, kita mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang surga, mengerti tentang Yesus, mengerti tentang Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada revelation, tidak ada wahyu, tidak ada ilham. Tanpa Roh Kudus tidak ada inspiration, tidak ada inspirasi, tidak ada ide yang bagus yang muncul, tidak ada pemikiran surga yang diberikan. Tanpa Roh Kudus tidak ada iluminasi, tidak ada penerangan, tidak ada hal-hal yang kita baca firman tapi kita tidak mengerti. Kita baca kebenaran tapi kita tidak mengerti. Tapi dengan iluminasi Roh Kudus, dia akan menerangkan. Ini penerangan oleh Roh Kudus. Supaya apa? Memahami firman, memahami kebenaran firman Tuhan. Suatu saat Petrus harus pergi ke daerah Samaria. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di Samaria, betul mereka percaya kepada Yesus. Betul mereka telah menikmati kebenaran firman. Mereka telah mendengarkan kabar tentang firman Tuhan. Tapi orang-orang yang ada di Samaria, mereka perlu pahami jelas tentang Roh Kudus. Dan mereka benar-benar perlu dipenuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus itu sendiri. Coba saudara perhatikan pasal 8. Ayatnya yang ke-13, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8. Ayat 13, 14 dan seterusnya. Firman Tuhan bilang begini. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Perhatikan baik ayat 14. Tanah Samaria telah menerima firman Allah. Tanah Samaria telah menerima firman Tuhan. Firman Tuhan katakan begitu.
Dan kemudian mereka murid-murid mengutus Petrus dan Yohanes kemana? Ke Samaria. Mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Terus ayatnya yang ke-15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria, kedua rasul Petrus dan Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Dengarkan baik ayatnya yang ke-14. Orang-orang di tanah Samaria telah mendengarkan firman Tuhan. Mereka telah mendengarkan Injil yang disampaikan rasul-rasul. Mereka telah mendengarkan tentang berita Yesus yang telah datang ke dalam dunia. Dia lakukan karya keselamatan. Dia mati, dia bangkit, dia telah naik ke surga. Dan ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus sudah terjadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Dan yang terjadi, Injil diberitakan. Dan sampai di Samaria, firman Tuhan katakan ayat 14 pasal 8 Kisah Para Rasul. Orang-orang di tanah Samaria telah mendengarkan berita firman Tuhan. Mereka telah percaya kepada Yesus. Tapi mereka belum beroleh Roh Kudus. Makanya ayat 15 firman Tuhan katakan, setibanya di situ siapa? Petrus dan Yohanes. Kedua rasul itu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Mereka berdoa supaya apa? Supaya orang-orang itu, orang-orang Samaria, orang-orang Samaria itu apa? Beroleh Roh Kudus. Sekarang ayatnya yang ke-16. Apa yang firman Tuhan katakan? Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Orang-orang yang telah mendengarkan Injil, telah percaya kepada Yesus. Memang firman Tuhan katakan bahwa tidak ada seorang pun yang membuat kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Kita telah menerima Roh Kudus ketika kita percaya. Betul. Dan sekarang ayat 16 pasal 8 kitab Kisah Para Rasul bilang, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan baik. Mereka belum menerima Roh Kudus karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti mereka perlu mengalami bukan sekedar baptisan air, tetapi mereka harus mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Haleluya. Coba ayat yang ke-17. Kita perhatikan firman Tuhan katakan. Apa yang terjadi? Ayat 17. Kemudian keduanya, Petrus dan Yohanes, dua rasul ini, ketika kedua hamba Tuhan yang diutus dari Yerusalem pergi ke tanah Samaria, dan ketika mereka di Samaria mereka jumpa dengan orang-orang Samaria. Ayat 17 katakan, kemudian keduanya Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas mereka, orang-orang Samaria. Lalu apa firman Tuhan katakan? Lalu mereka menerima Roh Kudus. Mereka menerima Roh Kudus. Gereja perlu menerima Roh Kudus. Makanya firman Tuhan bilang, dunia tidak mengenal dia. Makanya dunia tidak menerima dia. Tapi gereja Tuhan mengenali dia. Roh Kudus bukan hanya sekedar roh biasa saja. Roh Kudus bukan sekedar disebut sebagai yang tadi firman Tuhan katakan. Dia adalah penghibur, dia adalah penolong, dia adalah roh kebenaran. Tapi Roh Kudus adalah eksistensi daripada oknum ketiga daripada kealahan itu sendiri. Tapi dengarkan baik, segala eksistensi kealahan, baik eksistensi Bapa maupun eksistensi daripada Roh Kudus dalam ketritunggalan adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkenan diam di dalam yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Efesus. Coba kita lihat Efesus 1. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, mulai ayatnya yang ke-21. Ayat 19 mulai maksud saya. Ayat 19 Efesus 1 sampai ayatnya yang ke-23. Efesus 1 ayat 19 sampai ayat 23. Dan betapa hebat kuasanya. Kuasa yang Yesus bilang dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Waktu dia mau naik ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sebelumnya murid-murid tanya. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 6, 7, 8.
Sebelumnya mereka tanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Kamu tidak perlu mengetahui waktu maupun masa yang Bapa sendiri tentukan menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa dunamis. Kamu akan menerima dunamis. Ini kekuatan yang seperti dinamit. Ada ledakan-ledakan dahsyat akan terjadi. Ketika kita mempunyai Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa sudah terjadi. Dan pada akhir zaman 2 kali ganda. Benar-benar sebelum Yesus datang kali yang kedua akan terjadi. Dan gereja akan memiliki hal yang luar biasa, pengalaman rohani yang akhirnya penuh dengan keajaiban, mujizat, pembelaan, campur tangan, pertolongan Tuhan. Sampai firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah muncul dalam hati, tidak pernah kita dengar oleh telinga. Semuanya disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-19 Efesus 1. Dan betapa hebat kuasanya, itu kuasa tadi, dunamis. Kuasa yang ada ledakan-ledakan dahsyat, kuasa yang bisa menghidupkan, menggerakkan, kuasa yang bisa mendatangkan pertumbuhan, perkembangan, namanya dinamika. Ayat 19, betapa hebat kuasanya, itu dunamis tadi. Bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Segala sesuatu telah diberikan kepada Kristus. Firman Tuhan katakan, ayatnya yang ke-23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Siapa? Kristus. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Memenuhi semua dan segala sesuatu. Tapi Kristus itu adalah kepenuhan daripada seluruh eksistensi kealahan. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Sebab dalam dialah, dalam Yesus Kristus Tuhan, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, eksistensi Bapa dan Roh Kudus. Berkenan diam di dalam Yesus. Ayatnya yang seterusnya. Dan kamu telah dipenuhi. Siapa? Kamu, saudara dan saya. Telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Siapa? Yesus. Semua eksistensi kealahan, segala kepenuhan kealahan, berkenan diam di dalam dia. Ayat yang ke-9. Coba kita mundur lagi ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bapa dan Roh Kudus berkenan diam di dalam Yesus. Dan ayatnya yang ke-10 firman Tuhan bilang, bahwa ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, di dalam Kristus Yesus, saya dan saudara dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Gereja harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jangan seperti yang ada di dalam kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 13 dan seterusnya. Orang-orang Samaria telah menerima firman, mereka telah dibaptis dalam nama Yesus. Tapi firman Tuhan bilang, mereka belum menerima Roh Kudus. Padahal pencurahan Roh Kudus sudah terjadi. Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi. Makanya saya bilang tadi, dulu murid-murid menantikan janji Bapa. 10 hari orang sembahyang berdoa. Tapi janji Bapa sudah diberikan kepada kita, saya dan saudara. Persoalan sekarang, apakah mau dalam keadaan penuh Roh Kudus atau tidak? Kita harus dipenuhkan selalu oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Makanya kenapa ada revelation, ada wahyu. Kenapa ada inspiration, ada inspirasi Roh Kudus. Kenapa ada iluminasi, ada penerangan Roh Kudus. Memahami firman, mengerti firman. Karena ada roh yang menyertai gereja. Makanya saya bilang, Tuhan tanpa saudara dan saya, Roh Tuhan tanpa saudara dan saya, dia tidak berubah. Dia tetap Roh Tuhan. Roh Kudus tetap Roh Kudus. Yesus tetap Yesus. Tapi saya tanpa Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya butuh Tuhan. Saya percaya juga jemaat yang lagi menyaksikan live streaming, yang lagi mendengarkan lewat pengeras suara,
saudara butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Kita menginginkan Roh Kudus. Kekuatan yang dahsyat. Kuasa yang disebut sebagai dunamis itu. Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu perlu pemeliharaan. Gereja perlu pemeliharaan. Gereja tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, tapi Tuhan menjanjikan pemeliharaan Tuhan. Gereja tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, tapi Tuhan menjanjikan pertolongan Tuhan. Gereja tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, tapi Tuhan menjanjikan roh kebenaran yang akan mengarahkan kepada seluruh kebenaran. Kita akan hidup oleh kebenaran, dan firman Tuhan katakan, roh ini yang disebut Roh Kudus akan menyertai gereja Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Akan menyertai gereja Tuhan sampai pada kesudahan zaman. Saya perlu Roh Kudus. Saudara perlu Roh Kudus. Taruh tangan kiri di dadamu. Angkat tangan kananmu ke atas. Haleluya. Buka hatimu untuk Roh Tuhan. Kita perlu Roh Kudus hari-hari. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa. Saudara bisa punya pengalaman. Bisa punya pengetahuan yang hebat. Bisa punya pendidikan formal yang luar biasa. Telah melewati S1, S2, S3. Saudara telah mengambil beberapa bidang ilmu yang engkau kuasai dan engkau memiliki spesialisasi di situ. Engkau pintar, engkau hebat. Engkau memiliki pengalaman yang luar biasa. Engkau memiliki keahlian. Banyak talenta yang kau punya. Banyak kepercayaan yang kau punya. Yang dipercayakan kepadamu. Ada orang-orang kepercayaan, diberikan kepercayaan di gereja. Menjadi pelayan. Menjadi ketua, penatua. Menjadi pimpinan daripada pelayan altar ministry. PW. Sudah dipercayakan sebagai orang yang selalu dipercayakan menjadi worship leader, pemusik, menjadi singer, rebana. Bisa khotbah. Kadang berdiri di belakang mimbar, kadang di depan mimbar. Sudah dipercayakan mengkoordinir kegiatan A, koordinator ke kegiatan B, jadi koordinator di situ. Dalam posisi-posisi tertentu di gereja kau dipercayakan di organisasi. Maka di organisasi masyarakat dipercayakan dalam pemerintahan. Saudara duduk di situ, terserah di bagian mana engkau ada di bidang government itu. Menjadi politisi yang handal, yang hebat, yang luar biasa. Tapi saya mau bilang, saudara tetap perlu Roh Kudus. Kita hanya bisa tulus melayani. Sekalipun dengan pemahaman pengetahuan yang hebat, tapi hanya bisa tulus melayani kalau Roh Kudus menjamah saudara, menjamah saya. Tanpa Roh Kudus akan muncul kesombongan, keagungan, kecongkakan. Yakobus dan Petrus bilang, Allah melawan orang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita bisa duduk di organisasi gereja, menjadi pimpinan gereja. Kita bisa duduk di pemerintahan, menjadi seorang pemimpin. Kita bisa duduk sebagai seorang politisi yang handal, yang hebat. Kita bisa jadi orang yang hebat di bidang marketplace, di dunia usaha. Tapi saya mau bilang, tetap saudara dan saya butuh Roh Kudus. Tanpa usahamu, tanpa jabatanmu, tanpa posisimu, Tuhan tetaplah Tuhan. Tapi tanpa Tuhan, untuk apa jabatanmu? Untuk apa posisimu? Untuk apa pekerjaanmu? Untuk apa yang diberikan kepadamu kalau tanpa Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak berarti tanpa Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya tidak bisa membuka, mengungkapkan, menjelaskan lebih dalam firman tanpa Tuhan. Tapi kalau saya bisa menyampaikan perenungan firman itu cuma karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, Dodi bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Semuanya cuma karena Tuhan. Dengan apa kita mau balas segala kebaikan?